feeling good. They feeling good. Puluhan ribu rumah di 21 kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat masih terendam banjir. Akibat banjir dan longsor, 38.000 jiwa dilaporkan mengungsi. Hampir 20.000 rumah di Subang, Jawa Barat hingga pagi tadi masih terendam banjir. Banjir semakin meluas dan merendam 21 kecamatan di Kabupaten Subang. Ketinggian banjir bervariasi hingga lebih dari 2 meter. Akibat banjir dan longsor, 38.000 jiwa dilaporkan mengungsi. Para pengungsi membutuhkan bantuan makanan, pakaian, selimut, dan perlengkapan bayi. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam ruas jalan Pantura dan arus lalu lintas terganggu. Selain banjir, juga terjadi tanah longsor di 5 lokasi di Kabupaten Subang. Sudah berapa lama Pak mengungsi di sini Pak? Dua hari di sini. Emang rumah sampai berapa meter? Rumah udah tinggal sampai ini sampai Atap. atap. Rumah itu udah sampai atap. Pukul 5 pagi, data yang terhimpun 21 kecamatan di Subang terdampak bencana banjir dan longsor. Yang paling agak rawan untuk banjir itu di daerah Pamanukan dan Subang. Sekarang kita sedang berada di Pamanukan. Jumlah pengungsi untuk kalau se-Subang seluruhnya 21 kecamatan itu 38.000 sekian jiwa. Lalu bagaimana kondisi terkini dan proses evakuasi terkait banjir dan longsor di Subang? Kita bergabung dengan Pak Cucu Suherman, petugas Damkar Subang. Selamat siang Pak Cucu Suherman. Pak Cucu, bagaimana kondisi warga di sana? Selain yang mengungsi, apakah ada korban jiwa dari terutama longsor maupun banjir, Pak Cucu? Kalau untuk longsor, mungkin itu wilayah selatan. Kalau untuk banjir, kami dapat info dari semalam yang mengungsi di Masjid Al-Hadad itu tepatnya yang ketinggiannya minimal 2 meter itu ada yang meninggal. Perempuan, seorang Meninggalnya karena longsor atau banjir? Banjir Bu, soalnya di tempat pengungsian di masjid. Baik, bagaimana siang ini kondisi di sana? Apakah banjir juga masih tinggi di sana? Untuk kondisi untuk saat ini banjir masih tetap seperti kemarin, masih tetap dalam ketinggian yang sama. Dan sekarang kami dari tim pemadam kebakaran dan yang lainnya lagi berusaha mengevakuasi, masih banyak yang dievakuasi. Belum dievakuasi karena kondisinya karena kendalanya apa, Pak Cucu? Evakuasi berjalan, Pak. Kendalanya untuk dari awal itu airnya yang sangat deras. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin tim gabungan untuk mengevakuasi warga-warga yang minimalnya di rumah 1 tingkat. Ini titik-titik yang terdampak banjir, Pak, ini di mana saja? Apakah memang cukup meluas di wilayah Subang ini? Untuk titik banyak Bu, nggak bisa disebutkan. Sepamanukan sampai Ciasem itu udah terendam banjir. Termasuk termasuk jalur Pantura ya Pak. Bagaimana kondisi lalu lintas? Apakah tidak bisa dilalui sama sekali? Untuk jalur Pantura saat ini masih ditutup Pak. Hanya darurat yang bisa masuk. Terkait posko pengungsian di sana, apakah memadai untuk warga yang sudah dievakuasi, Pak? Untuk tempat pengungsian ya udah maksimal Bu. Udah maksimal. Memadai, sangat memadai. Oke, Pak Cucu, tadi korban yang meninggal itu meninggalnya di pengungsian atau meninggal ketika terjebak banjir di rumahnya, Pak Cucu? Yang tadi malam informasi di tempat pengungsian di Masjid Al-Hadad. Terus yang tadi pagi keterima itu di tempat terisolir banjir yang tidak mau diepak, informasi sementara. Tapi kita belum yakin karena itu dari kabar. Jadi terjebak banjir begitu di rumahnya? Ya, terjebak jadi dalam kondisi sakit. Oke, kalau yang di pengungsian apakah dalam kondisi sakit juga, Pak Cucu? Iya, sama sakit. Kemudian Soalnya tidak bisa dibawa ke sini, airnya sangat deras, Bu. Pak Cucu,
ini apa yang paling dibutuhkan para pengungsi di sana saat ini? Mungkin bantuan logistik sama pakaian, Bu. Bagaimana dengan petugas medis, Pak? Seperti Anda bilang tadi bahwa yang sakit ini akhirnya meninggal di pengungsian. Apakah tidak ada memang bantuan medis di sana? Paling tidak tenaga kesehatan yang siaga di lokasi pengungsian. Ya, untuk bantuan medis emang banyak, Pak. Cuman untuk masuk ke tempatnya itu nggak bisa. Airnya karena yang derasnya itu sangat deras. Meskipun menggunakan perahu karet tidak bisa diakses juga? Iya, lumayan cukup tinggi derasnya. Kalau dilihat dari gambar ini wilayah Subang ini termasuk cukup tinggi, Pak Cucu, banjirnya. Kemudian Iya, apakah iya, memang betul. warga masih ada yang tidak mau dievakuasi, masih bertahan di rumahnya? Ada sebagian yang 2 lantai itu, Bu. Tapi untuk sekarang minta dievakuasi karena kekurangan makanan dan air. Oke, Pak Cucu, kalau tadi Anda bilang bahwa sangat banyak titik banjir di kawasan Subang, yang paling parah di mana sebenarnya, Pak? Yang paling parah ya ini Pamanukan, Pak. Pamanukan. Belum ada tanda-tanda akan surut? Tadi waktu pagi kita kontrol masih tetap, Pak. Dan Wilayah dalam keadaan cuaca udah mendung lagi. Wilayah Pamanukan ini apakah memang setiap tahun menjadi tempat langganan banjir, Pak Cucu? Kalau untuk langganan enggak sih, ya tiap tahun suka ada, tapi enggak seperti sekarang. Pernah dulu tahun 2014 itu enggak segini, Bu. Sekarang 2021 lebih dari yang tahun-tahun ke belakang. Baik, semoga banjir segera surut di kawasan Subang. Tetap semangat untuk teman-teman yang bertugas di sana. Terima kasih Pak Cucu Suherman untuk informasinya. Pemirsa.